Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, anak-anak sekalian, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pada halaqah pagi hari ini mata pelajaran akidah. Yang kemarin kita sudah sampai pada pelajaran yang ketiga, ya, masih lanjutan dari pembahasan kitab tauhid, membahas seputar tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kita membaca beberapa dalil, ya, pada pembukaan bab ini atau pelajaran ini. Ada 3 ayat kemarin yang terkait dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya, dan juga ada satu hadis yang juga menunjukkan akan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala dari perkara kesyirikan, dari perbuatan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita akan sebutkan pokok-pokok pembelajaran dari pelajaran yang ketiga ini. Yang pertama, tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ya, tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Yaitu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas para hambanya yang paling wajib, yaitu kewajiban yang paling besar, yang paling utama, yang paling wajib atas para hambanya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan mewasiatkan tentang tauhid dalam ayat yang pertama. Ya, dalam ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama kemarin disebutkan, yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menyembah hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setelahnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, maka perintah yang pertama yang Allah sebutkan adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk menegakkan tauhid. Dan memulai dengan tauhid pada ayat yang kedua, yaitu ayat Huququl Asyrah. Di ayat surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat yang ke-36. Di mana di ayat ini disebutkan 10 hak yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap hamba. Ya, dan hak yang pertama yang disebutkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk diibadahi. Ya, hak untuk diibadahi oleh para hambanya. Ya. Hak untuk dijadikan sebagai satu-satunya sesembahan oleh para hambanya. Ini merupakan hak yang paling tinggi, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya, yang setiap hambanya itu wajib untuk menunaikan hak ini, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memulai dengan perintah untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Maka hal ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Ya, kewajiban yang paling wajib. Allah Ta'ala ketika memerintahkan untuk bertauhid juga melarang dari melakukan kesyirikan, karena kesyirikan membatalkan tauhid. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menegakkan tauhid, sekaligus Allah juga melarang kita dari berbuat kesyirikan. Ya, karena kesyirikan itu lawan dari tauhid. Ya, kesyirikan itu lawan dari tauhid. Tidak akan mungkin kita bisa mewujudkan tauhid dalam diri kita kecuali ketika kita bisa menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan itu lawan dari tauhid dan akan membatalkan tauhid dalam diri seorang hamba. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah. Ya, syarat sahnya ibadah. Di ibadah seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas tauhid. Ya, dibangun di atas tauhid artinya dia serahkan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan bersih. Ya, bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, agar ibadah tersebut sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ada unsur kesyirikan, maka berarti kita belum mentauhidkan Allah, tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut.
maka ibadah tadi pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan justru kita bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Bahkan ini merupakan dosa yang paling besar, yaitu dosa kesyirikan. Kemudian pokok yang kedua, kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Ya, kesyirikan adalah keharaman yang paling besar, yaitu kesyirikan itu adalah larangan yang paling besar, perkara yang paling Allah haramkan atas para hambanya. Ya, perkara yang paling Allah haramkan atas para hambanya adalah kesyirikan. Ini perkara yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan kesyirikan. Ini pada ayat yang ketiga Allah menyebutkan sejumlah larangan. Kemudian Allah memulai penyebutan dengan kesyirikan. Maka hal ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah larangan yang paling besar. Ya, di ayat yang ketiga yaitu surat Al-An'am ayat yang 151. Di sini dinyatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, marilah sini, marilah aku bacakan atlu 'alaikum, ya, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah dan akan kubacakan kepada kalian apa saja yang Allah haramkan, apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Maka perkara yang pertama yang disebutkan adalah alla tusyriku bihi syai'a. Ya, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Jadi ini larangan yang pertama kali dibacakan, maka ini larangan yang paling besar, larangan yang paling yang paling haram, ya. Yang paling besar dosanya kalau diterjang, ya, yang paling haram, yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai, ya, maka kesyirikan itu merupakan keharaman yang paling besar. Ya, sebagaimana tauhid itu merupakan perintah yang paling agung, ya, perintah atau kewajiban yang paling wajib, maka kesyirikan pun merupakan keharaman yang paling besar, keharaman yang paling haram. Kemudian pokok yang ketiga, agungnya kedudukan ayat. Ya, agungnya kedudukan ayat yaitu dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Iya. Di antara yang menunjukkan besarnya kedudukan ayat tersebut yaitu bahwasannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat bahwa ayat tersebut mencakup seluruh perkara agama, sehingga seakan-akan ayat tersebut merupakan wasiat yang distempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditinggalkan untuk umatnya. Ya, jadi seakan-akan ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang apa saja yang Allah haramkan atas mereka. Ya, tentang apa saja yang Allah haramkan atas mereka. Itu disebutkan dalam ayat ini. Dan yang pertama kali atau larangan yang pertama kali disebutkan adalah larangan untuk berbuat kesyirikan. Ya, larangan untuk berbuat kesyirikan. Kemudian selain itu, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, pokok pembahasan yang ketiga terkait dengan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan, ya, mengiringkan penyebutan berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan peribadatan kepadanya, ya, dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, ya Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya, kemudian selanjutnya Allah langsung memerintahkan kita perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi langsung diiringkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Maka ini menunjukkan bahwasanya hak kedua orang tua itu sangatlah besar bagi kita, atas kita semua. Ya, kedua orang tua merupakan manusia yang paling besar haknya atas kita semua untuk kita tunaikan. Ya, hak ini wajib untuk kita tunaikan. Jadi hak yang kedua yang paling wajib untuk kita tunaikan setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak kedua orang tua. Ya, kita wajib untuk berbakti kepada keduanya. Tayyib.
Dan juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 juga yang menyebutkan tentang 10 hak yang wajib untuk ditunaikan. Itu setelah Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, Allah langsung menyebutkan wabil walidaini ihsana. Ya. Wabil walidaini ihsana. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian Allah melanjutkan wabil walidaini ihsana. Allah ulang lagi, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Maka sekali lagi di sini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita setelah kita menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, kemudian Allah mengiringkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk mengingatkan tentang keutamaan kedua orang tua dan menegaskan tentang hak-haknya. Ya, betapa besarnya hak-hak orang tua atas kita semua. Ya, maka anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka marilah ya kita itu harus menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Maka kita wajib untuk berbakti kepada ayah dan ibu kita, bapak dan ibu kita, abi dan umi kita. Ya, kita wajib berbakti kepada keduanya. Ya, kita wajib berbuat baik kepada keduanya. Wajib untuk mentaati mereka selama dalam perkara kebaikan. Ya, tidak boleh kemudian kita durhaka kepada keduanya. Ya, karena perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah yang terbesar setelah perintah untuk menegakkan tauhid, ya, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dosanya pun kalau dilanggar itu dosanya itu sangat besar. Ya, dosanya sangat besar. Bahwasanya hak kedua orang tua merupakan perkara yang paling wajib untuk dipenuhi setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, sebagai salah satu sebab untuk masuk ke dalam surga. Beliau bersabda ya dalam sebuah hadis, raghima anfun thumma raghima anfun thumma raghima anfun. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawayhi 'indal kibari ahadihima aw kilayhima falam yudkhilil jannah. Rasulullah SAW mengatakan, celakalah, sungguh celakalah. Kemudian para sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan tersebut, mereka bertanya, siapa wahai Rasulullah? Siapa yang celaka wahai Rasulullah? Siapa orang yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya, artinya seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya saja dalam keadaan sudah tua, ya, dalam keadaan orang tuanya tadi sudah tua, bapak dan ibunya kedua-duanya, ataupun bapaknya saja ataupun ibunya saja yang sudah dalam keadaan tua, tetapi itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Artinya kesempatan tadi ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah dalam usia tua, usia senja, ya, kemudian hal tersebut kesempatan yang sebenarnya itu bisa dia gunakan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dia manfaatkan sehingga hal tersebut tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Sungguh orang yang seperti ini adalah orang yang celaka. Ya, orang yang celaka. Dia tidak bisa meraih surga Allah dengan berbakti kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya sudah tua. Yang mana dahulu kedua orang tuanya inilah yang merawatnya semenjak kecil hingga dewasa. Kemudian ketika dia dewasa, kedua orang tuanya kemudian semakin tua, ya, masuk usia senja, masuk usia tua, semakin lemah fisiknya, semakin butuh perhatian anak-anaknya, semakin butuh pertolongan anak-anaknya, ya. Maka ketika itu ini merupakan kesempatan bagi anak tersebut untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang ini bisa menjadi kesempatan yang besar baginya untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sia-siakan kesempatan tersebut, bahkan justru dia durhaka kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua, yang keduanya orang tuanya tadi, ya, tentunya sangatlah mudah bagi anak untuk berbuat semena-mena kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tuanya sudah tua. Nah, kedua orang tuanya sudah tidak bisa lagi membalas, tidak bisa lagi melindungi diri mereka, tidak bisa lagi kemudian
melakukan perbuatan-perbuatan atau melakukan sesuatu yang dulu bisa mereka lakukan untuk mendidik atau untuk menghukum anaknya, sehingga anaknya berbuat semena-mena, seakan merasa bahwasanya dirinya itu sekarang di atas orang tuanya, ya, sehingga akhirnya dia pun justru berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ini merupakan dosa yang sangat besar, dan dia selain terluput dari kesempatan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala, justru dia bisa akan terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena durhaka yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Maka ini pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah tidak mengkhususkan dengan salah satu bentuk kebaikan kepada kedua orang tua supaya mencakup semua bentuk kebaikan seperti menghormati, berkata dengan lemah lembut, dan mendoakan serta yang lainnya. Ya, jadi apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua, maka lakukanlah. Ya, tidak terbatas pada satu atau dua kebaikan saja, apapun bentuknya, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, ya, baik dengan perhatian, baik dengan apapun itu, ya, dengan dengan harta benda, ya, dengan materi dan yang lainnya. Selama itu merupakan bentuk, ya, bakti kita kepada kedua orang tua, ya, maka hendaknya kita bersegera untuk melakukannya. Maka ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah pada hari ini merupakan pokok-pokok dari pembelajaran yang ketiga, ya, terkait dengan lanjutan pembahasan kitab tauhid. Maka di sini dengan ini selesai materi kita untuk pelajaran yang ketiga. Kemudian di sini ada tugas, ya. Iya. Di sini ada tugas, ya, sebelum evaluasi ada dua soal, dua soal tugas, ya. Di sini soal yang pertama, sebutkan 10 hak yang terkandung dalam ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian disebutkan hak-hak yang lainnya. Ya, nanti coba kalian cari di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, apa saja 10 hak yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya, apa saja 10 hak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian tugas yang kedua, tulislah tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dan sebab mengapa Allah menggandengkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba dua ini kalian coba nanti kerjakan di buku tugas kalian, ya. Nanti coba kalian kerjakan. Kalian cari jawabannya, ya. Nanti kemudian seperti biasa kalian foto, kemudian setelahnya kalian kirimkan di grup khusus tugas, ya, sebagaimana biasanya, ya. Dan paling lambat nanti pengumpulan tugasnya paling lambat nanti hari Selasa, ya, hari Selasa jam 9 malam, ya, paling lambat hari Selasa jam 9 malam. Tayyib, itu anak-anak sekalian yang bisa kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.